jumpa lagi bersama Ridwan Maulana di sini. Oke, hari ini gue lagi ada di luar. Kali ini gue nggak bikin video di rumah. Gue lagi main ke salah satu tempat atau bengkel. Mungkin lu bisa lihat tulisannya di atas ini. Sudah ada tulisannya Torik Motor. Bengkel Torik ini ada di daerah Beji Depok. Gue lagi main ke sini. Udah lama banget gue nggak kesini. Terakhir gue kesini itu waktu pas pakai motor Jupiter MX. Sebelum gue punya motor Vario, gue kesini bawa motor NMAX gue. Gue mau ada ngoprek-ngoprek sedikit. Sekaligus gue pengen ngeliat dalaman mesin setelah motor udah gue pakai selama hampir 1 tahun. 1 bulan lagi, nggak nyampe 1 bulan lagi motor itu udah setahun. Gue pengen lihat dalamnya kayak gimana setelah hampir setahun pemakaian, dan sekalian gue mau ada sedikit upgrade, ya nyicil sih sebagian dulu seperti biasa karena keterbatasan. Jadi gue belinya nyicil. Motor gue mau diapain, ikutin terus videonya, dan jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube gue. Oke, sekarang kita masuk ke bengkel. Motor gue kebetulan udah dibongkar, kita lihat lagi diapain. Lebih gede, Po. Berapa dia? 4 kan berarti bener gua. Oh, ukuran. Oh, ini lambai belum dicopot, guys. Gimana sih? Itu sensor Apaan? motor zaman saiki. Ini kondisi silinder headnya di ruang bakarnya dan klepnya. Ini kondisi permukaan piston atau sehernya ya selama pemakaian setahun, dan BBM Pertamax kayak gini. Nah, ini jadi barang yang gua beli, ada 3 barang, 1 2 3. Nah, yang ini air intake merek WR3 ya, itulah pokoknya. Ini buat new NMAX 155, katanya sih beda sama NMAX old ya, gua kurang tahu sih. Ini untuk menggantikan yang lama ini harusnya sih diameternya lebih besar dari ini supaya lebih plong udara yang masuk. Oke. Kemudian ini ada throttle body BRT ukuran 32. Ini kita pakai punya Aerox. Kita lihat barangnya. Kalau kata penjualnya sih New NMAX ini samanya dengan Aerox. Nanti kita coba. Nah, ini ada tulisan di koinnya 32. Ini nanti akan kita pasang di NMAX menggantikan throttle body yang standarnya. Bang, ini standar, Bang. Kemudian yang ini ada Noken As BRT, tipenya yang gue pakai ini T2 buat new NMAX juga. Katanya ini juga beda dengan NMAX yang old ya. Nih, motornya lagi dikerjain sama Torik, anaknya Om Ugi.
Nah, ini intake yang lama. Nah, kita coba lihat dengan throttle body BRT ukuran 32. Ini nggak muat kalau dipasang, terlalu kecil diameter air intake-nya, nggak bisa masuk. Makanya gue ganti sama yang aftermarket. Nah, ini sekarang lagi mau mindahin sensor yang ada di throttle body yang lama buat dipindahin ke throttle body yang baru. Pindahin sensor TPS sama apa satu lagi namanya gue lupa. Nah, ini ada tambahan satu lagi selang radiator gue beli yang ala-ala Samco. Nah, ini gue yakin sini KW buat menggantikan selang radiator yang lama. Ya iseng-iseng aja sih biar ada warnanya di motor. Oke, sekarang kita pasang ke tempatnya. Nah, ini setelah dipasang kayak gini ya, kurang lebih ya. Oke, sekarang kita udah bareng sama Om Ugi dari pemilik bengkel Torik Motor. Nah, kalau tadi yang sempat gue videoin itu anaknya Torik yang lagi ngebongkar motor gua. Nah, sekarang kita udah sama Om Ugi. Kita mau ngobrol-ngobrol dikit sama Om Ugi mengenai perawatan motor. Nah, jadi perawatan motor yang harus kita lakukan itu selain servis berkala, ada apa lagi Om? Kalau dari perawatan itu termasuk dari CVT, cuci throttle, bersihin throttle dan segala macam. Seperti motornya Iwan yang sekarang lagi dikerjain itu sebenarnya masuknya servis besar. Oke. Jadi itu dibuka di sekitar kilometer 25.000 kilo gitu. Soalnya udah yang rutin itu memang harusnya seperti itu, karena Matic itu kita tuh ngerawat motor udah dimanjain sama motornya, Makanya udah enak loh. iya udah tinggal ngegas, ngerem gitu kan, tapi kita lupa sama namanya perawatan CVT, perawatan
dari mesinnya sendiri gitu. Kadang juga sama oli aja suka lupa. Nah, Gitu. kadang ada orang yang pokoknya make doang giliran rusak yang Betul. disalahin motornya. Nah. Padahal orangnya yang nggak ngerawat motor ya. Udah dimanjain gitu loh sama Matic. Sebenarnya Matic tuh perawatannya nggak susah, nggak rumit juga enggak. Cuma dari kitanya aja memahami gitu loh. Kita udah dimanjain, kenapa sih kita nggak ngerawat motor gitu. Tuh. Nah, kalau untuk servis besar kayak motor gue ini itu harusnya di kilometer berapa? 25.000 sampai 30.000 kilo. 25.000, tapi motor gue 10.000 aja belum. Nah, karena ini orangnya gatilan gitu, pengenan. Karena gue emang nggak betah ya motor yang biasa-biasa aja. Cuma gue nggak mau yang terlalu ekstrim juga, benar. karena motornya dipakai harian dan ini lebih sering yang pakai istri gue. Selain servis besar kan motor gue ada beberapa part yang diganti nih om. Kayak gue bawa throttle body, Oke, ya. gue beli yang ukurannya lebih besar 32 mili, sama gue beli noken as, Ya. yang bisa dibilang itu kategorinya masuk upgrade ya, tune up ya. Upgrade tune up, betul. Dengan pergantian noken as dan throttle body itu sebenarnya bisa di mesin standar atau mesinnya harus yang udah upgrade, yang bore up atau yang udah mesin gede gitu nggak sih? Sebenarnya sama aja ya, bisa aja karena untuk penggantian ini karena pengen hasil yang lebih maksimal dengan keadaan mesin yang standar, dengan perubahan yang ya nggak terlalu ekstrim lah. Cuma kita butuh akselerasi sama jalannya motor tuh bagus gitu aja. Berarti nggak harus motor pakai seher gede, enggak, klep gede gitu enggak ya? Enggak. Ya, ini kalau untuk ukuran segini ya beda-beda tipis lah sama yang aslinya gitu kan. Cuman ya mungkin dia napasnya mungkin lebih enak nanti jadinya gitu ya. Oke, jadi dengan mesin yang standar kita maksimalin semuanya ya. Betul. Dengan part yang penggantiannya, orisinil kita Jadi, maksimalin. Blok seher masih standar, sehernya masih standar, cuma kita upgrade tadi throttle body sama noken as aja. Nah, sama motor gua kan tadi kita bisa lihat sempat di porting ya. Ya, cuma kalau di porting itu kan kita ngarahin si bensin masuk tuh biar benar-benar fokus, biar benar-benar masuk ke dalamnya tuh lebih lancar aja sih gitu. Bukannya di porting berarti motor buat ugal-ugalan ya, enggak juga. Buat ngarahin bensin masuk ke ruang bakarnya tuh lebih bagus gitu aja. Nah, kalau untuk porting sendiri di mesin standar pun nggak apa-apa sebenarnya. Nggak masalah. Cuma Nggak ada buat masalah. arah aliran itu aja ya. Arah aliran angin yang masuk dari throttle juga bensin sama udaranya sih sebenarnya. Kayak gitu aja sih. Kalau mesin standar, throttle body standar, terus di porting itu sebenarnya bikin boros motor apa enggak harusnya? Kalau di porting ya rata-rata ya pasti agak boros ya. Cuman kan masuknya lebih cepat dia. Arahnya fokus gitu loh. Karena lebih enak juga motor dipakainya ya. Betul. Baik lagi ke orangnya sendiri bawa motornya kayak gimana. Tangannya gatel apa enggak? Kalau misalnya kebanyakan sih di sini anak-anak juga semua di porting. Cuman ya buat ngarahin aja biar nggak tabrakan, biar nggak apa sih anginnya sama apa udaranya sama bensinnya tuh nggak berantakan, fokus gitu loh. Tuh. Itu aja sih. Kalau untuk perawatan seperti ini ya masih hitungannya ya buat harian nggak masalah lah ya. Nggak ada pengaruh ke Nggak ada apa-apa ya. ke yang lain enggak. Kira-kira kalau untuk biaya servis besar kayak gini itu kita harus nyiapin duit sekitar berapa? Kalau buat porting sama servis besar tuh ya range-nya dari 400 sampai 500 lah ya, sekitar segituan. Itu udah termasuk porting ya? Udah termasuk semua. Ngomongin porting, gue suka denger itu ada porting and polish. Ya kalau di Bedanya apa? kalau porting polish tuh ya dia lebih halus lagi. Kalau di polish itu? Polish Tapi lebih tujuannya sama? Tujuannya sama. Ada ukuran khusus nggak sih? Ada sih sebenarnya ada. Cuman kalau misalnya di motor standar kan kita cuma maksimalin yang ada. Kalau misalnya terlalu besar juga nanti jadinya nggak enak motor gitu kan ya. Jadi kita sewajarnya aja. Gitu. Gitu. Jadi kalau di bengkel Torik ini nerima motornya apa aja? Kebanyakan Matic ya. Tapi merek nggak ngaruh? Enggak, semua motor kita terima. Kebanyakan Matic. Soalnya memang di zaman sekarang juga banyak yang Matic itu ya. Matic lah kita pegang. Karena kebanyakan orang-orang zaman sekarang pakai motornya Matic ya. Buat sehari-hari lebih simple, lebih gampang, Betul. lebih enak.
perawatannya juga lebih mudah ya Om ya. Sebenarnya kalau udah mahamin Matic tuh di kilometer berapa harus ganti oli, di kilometer berapa harus ganti filter udara, di kilometer berapa harus bongkar CVT. Nggak harus tiap bulan atau 2 bulan sekali itu bongkar CVT juga enggak kok. Kita udah enak banget pakai Matic, tapi kalau lu udah paham, lu akan enak ngerawat motornya gitu. Tuh, yang penting kitanya juga harus bisa ngerawat motor, jangan makainya doang. Jangan ntar motornya rusak, nyalain motornya, wah motornya gampang rusak nih. Padahal lu nya nggak ngerawat. Nah, karena perawatannya juga sebenarnya gampang dan gampang banget Matic. Spare partnya juga nggak yang aneh-aneh, harganya juga nggak terlalu mahal kalau pakai yang standar-standar aja, nggak yang pakai racing-racingan ya. Betul. Racing juga sebenarnya bagus, cuma ya kembali lagi bisa-bisanya kita milih. Kualitasnya dia tuh kayak gimana, untuk apa, peruntukan harian atau segala macam tuh bagus apa enggak. Kalau misalnya pakai racing juga nggak masalah kok, sesuai sama kebutuhan sesuai sama kebutuhan. Kalau kebutuhan kita butuh akselerasi yang bagus ya CVT harus bagus, kompresi juga bagus, ya mungkin motor nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita ngerawatnya asal-asalan terus juga, tapi motor mau enak ya di mana enaknya motor kalau kayak begitu gitu. Dirawat aja enggak. Nah, soalnya perawatan Matic tuh enak banget sih. Kalau dibilang orang tuh ribet untuk ngerawat Matic, ya lu tahu dulu Matic seperti apa. Kita pahamin dulu motornya kayak gimana. Betul. Oke, jadi sekarang gua udah di rumah. Ini udah hari berikutnya karena kemarin ngerjainnya sampai malam, jadi gua nggak memungkinkan buat ngerusin ngerekam videonya karena pakai kamera seadanya, gambarnya nanti gelap. Ya, jadi setelah dilakukan servis besar sekaligus gua ngupgrade beberapa part kecil di motor NMAX gua, yang gua rasakan itu jadinya motor jadi lebih responsif, terutama di tarikan bawah sampai menengah. Ke atasnya pun lebih enak daripada standar, cuma memang nggak terlalu signifikan. Yang signifikan itu adalah di tarikan bawah dan tengah. Nah, nanti gua kasih lihat, gue sempat ngerekam waktu jalan pulang pakai kamera HP, tapi sayangnya mungkin gambarnya nggak terlalu bagus. Jadi gue kasih cuplikannya kayak gini pas gue ngetes motornya. Oke, jadi top speednya bertambah dari waktu standar. Waktu standar itu gua nggak bisa sampai 120 di track itu yang biasa gua laluin, yang biasa gua lewatin. Nah, begitu pakai apa? Begitu setelah gua upgrade beberapa part tersebut, jadi lebih enak. Bahkan sebenarnya gua tuh nyoba 3 kali muter. Putaran pertama itu lebih dari itu sebenarnya, cuma gue lupa pasang kamera. Sekitar 100
128 apa 129, cuma gue lupa masang kamera. Nah begitu gue masang kamera ya dapatnya segitu. Mungkin karena anginnya kenceng, itu anginnya kenceng memang, ditambah ya mungkin berat badan gue yang lumayan berat, jadi ya nggak apa-apa lah. Gue nggak terlalu berharap banyak juga karena mesin masih standar, pakai seher standar, cuma ganti throttle body, noken as sama pipa air intake aja gitu. Jadi untuk kalian yang mau ngupgrade sedikit motor NMAX-nya boleh kayak gua, atau mau yang paketan lebih lengkap silahkan, itu tergantung kalian maunya gimana dan budgetnya. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, boleh di komen dan di share konten ini. Jangan lupa di subscribe supaya nggak ketinggalan video-video terbaru yang gua upload. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dah.